Kita lanjut untuk pembahasan kita berikutnya ya terkait dengan pengantar data mining. Pada kesempatan ini saya menyampaikan subbab nomor 1.2 ya, yang dimana saya akan menjelaskan terkait dengan peran utama dan metode data mining itu sendiri seperti apa. Nah, kalau kita lihat ya, task atau tugas utama dari data mining menurut LaRose atau LaRose 2005 dalam buku Data Mining Rules mengatakan bahwa setidaknya ada 5 tugas utama atau peran utama dari proses data mining. Yang pertama adalah digunakan untuk melakukan estimasi, yang kedua melakukan forecasting, yang ketiga melakukan klasifikasi, keempat adalah clustering, dan yang kelima adalah melihat asosiasi dari data itu sendiri. Nah, berbicara tentang data mining, tentu salah satu hal utama yang perlu kita pahami adalah dataset. Ya, dataset ini adalah data yang kita dapat atau data yang kita dapatkan di dalam sebuah proses mining yang kita lakukan, ya, sehingga nanti kita perlu mengetahui dataset itu apa saja. Ya. Setidaknya ya dari contoh yang saya sampaikan pada slide ini, ya, dataset itu setidaknya memiliki dua apa namanya tanda ya. Yang pertama terdiri dari kolom dan baris ya. Ini yang perlu kita lihat ya, dimana untuk kolom ya, itu merupakan atribut atau feature ya. Di dalam beberapa referensi juga disebut dengan dimensi ya. Nah, ini adalah atribut dari himpunan data itu sendiri atau dataset ya, di mana salah satu kolom dari dataset ini akan menunjukkan kelas atau label ya, atau bisa juga disebut dengan target ya. Ini kalau kita melihat dataset ini dari sisi kolomnya. Kemudian dari sisi record ya, ini menunjukkan dari sisi baris ya, dataset ini akan menunjukkan record atau objek dari data itu sendiri ya, atau sampel, bisa juga disebut sebagai tuple ya atau data. Nah, bisa kita lihat bahwa dari himpunan dataset IRIS ya, ini adalah salah satu contoh yang cukup populer ya di bidang data mining di dalam menjelaskan ya dataset. Ini adalah salah satu dataset IRIS atau sebuah sejenis tumbuhan ya, di mana tumbuhan ini memiliki sepal dan petal ya, ini bisa kita lihat. Nah, di dalam dataset ini kita bisa melihat sepalnya panjangnya berapa ya, lebarnya berapa, dan seterusnya. Dari salah satu kolom menunjukkan kelas. Kelasnya terdiri dari iris setosa. Ini adalah salah satu jenis iris ya, setidaknya ada 3 jenis, sehingga nanti di dalam prosesnya apakah ini mau kita klasifikasi dan seterusnya ya. Kemudian kelasnya juga menunjukkan iris ya, salah satu jenis iris ya, versicolor dan iris virginia. Ini adalah 3 jenis tanaman ya, atau kembang ya, atau bunga iris namanya, menunjukkan ada 3 kelas yang berbeda. Nah, selain itu perlu juga kita ketahui dari dataset ini ya, data atau record yang ada dapat berupa angka atau numerik ya. Yang kedua bisa bersifat nominal. Ya, jadi nanti akan kita lihat apa hubungannya dengan tugas utama dari data mining ini. Jadi dataset ini dan konsep ini perlu kita ketahui, mana yang disebut sebagai atribut ya, mana yang disebut sebagai kelas, mana yang disebut sebagai record ya, ini perlu kita ketahui. Nah,
Tipe data ini kalau kita lihat juga ya dari sisi data statistik ya, kita bagi menjadi dua, ada yang data oh, measurement dan counting ya. Kalau measurement dia adalah data rasio dan interval, ini adalah data numerical atau continue. Yang kedua adalah data counting ya, bersifat ordinal atau nominal. Ini adalah jenis data atau tipe data kategorikal. Nah, ini adalah beberapa contoh dalam aplikasi ya, atau di dalam data yang kita gunakan ya, data mutlak atau data rasio. Ini adalah data yang diperoleh dari cara pengukuran, di mana jarak antara dua titik dilakukan pengukuran yang mempunyai titik 0 sebagai absolut. Contohnya biasanya adalah umur, ya, berat badan, tinggi badan, dan jumlah uang. Ini merupakan data rasio. Dalam operasinya kita bisa menggunakan geometric mean ya, harmonic mean, dan percent variation. Ada juga tipe data interval atau jarak. Ya, data ini adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik pada skala yang sudah diketahui ya, tidak mempunyai titik 0 yang absolut. Ini contohnya adalah suhu ya, dalam derajat Celcius, ini 0 sampai 100 derajat Celcius. Ini adalah interval antara 0 sampai 100. Umur antara 20 sampai 30 ya. Ini adalah contoh data atau tipe data interval. Kemudian data ordinal ya, adalah tipe data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Ya, ini kategorisasi atau klasifikasi, tetapi di antara tersebut terdapat hubungan atau berurutan. Ya, contoh adalah tingkat kepuasan pelanggan ya, puas, sedang, atau tidak puas ya. Dia adalah klasifikasi data kepuasan ya, kategorisasi. Ya. Tapi terdapat hubungan yang berurutan ya, puas, sedang, tidak puas, sangat tidak puas gitu ya. Kemudian data nominal atau label. Data nominal ini adalah diperoleh dari kategorisasi atau klasifikasi, menunjukkan beberapa objek yang berbeda. Contoh ya, nominal kode pos ya, jenis kelamin, nomor ID karyawan, dan nama kota. Ini sebagai contoh saja. Nah, apa hubungannya ya, kita perlu mengetahui tipe data tersebut ya, sehingga nanti saya ingin menunjukkan mana yang disebut sebagai estimasi ya, itu kita akan bisa identifikasi. Bagaimana kita bisa melakukan estimasi? Perlu ada syarat ya, syarat dari data atau tipe data yang kita gunakan. Ini adalah salah satu contoh estimasi ya, pengiriman pizza ya. Jadi di dalam proses pengiriman pizza ada kolom customer ya, customer, jumlah pesanan ya, di dalam proses pengantaran, jumlah traffic light yang dilewati, jaraknya ya, dan waktu tempuh 16 menit ya umpamanya. Ini adalah record ataupun dataset di dalam pengiriman pizza. Ya, tentu estimasi adalah sebuah tugas atau task atau peran dari data mining di dalam melakukan estimasi. Jadi dari customer 1 sampai 1000 ya, dengan menggunakan estimasi kita akan bisa mengetahui ya, pada saat customer yang keberapa akan pesan dengan jarak berapa, kita akan bisa mengetahui estimasi waktu tempuh ya, yang akan dilalui dalam proses pengiriman pizza tersebut. Nah, tadi saya katakan perlu kita bisa melihat contoh ya, di mana customer, jumlah pesanan ya, jumlah traffic light, jarak ya, dan waktu tempuh. Waktu tempuh merupakan label ya. Ini adalah label ataupun kelas ya. Jadi dari sana kita akan melakukan dari sisi jumlah pesanan dengan menggunakan pembelajaran dengan estimasi atau peran estimasi dengan menggunakan metode regresi linear. Kita akan mengetahui waktu tempuh di dalam pengiriman ya. Jadi nanti
kita sudah bisa mengestimasi ya, akan ada umpamanya customer yang mesan jumlah pesanannya 10 gitu ya, dia akan dikirim ke daerah mana, dari daerah tersebut diketahui berapa banyak traffic light yang akan dilalui, jaraknya berapa, dan nanti akan diestimasi waktu tempuhnya akan tiba sekitar berapa menit, ya kira-kira gitu ya. Inilah yang disebut sebagai pengetahuan ya di dalam proses data mining. Ini adalah pengetahuan. Jadi estimasi itu adalah manakala sifatnya kelasnya adalah nominal ya, kelasnya adalah numerik ya, sementara atributnya ya atau barisnya juga adalah numerik ya. Jadi manakala atribut, fitur atau dimensinya numerik dan labelnya numerik, ini bisa digunakan untuk atau kita bisa menggunakan pendekatan estimasi ya, atau sederhananya estimasi adalah di mana pada saat atribut ya atau fiturnya numerik dan labelnya numerik, itu kita bisa lakukan estimasi ya. Ini adalah disebut sebagai pengetahuan. Kemudian contoh lain dari estimasi adalah kita mengestimasi performa dari CPU, di mana cycle time kita bisa atur ya dari 125 sampai 480. Kita ingin hitung, mengestimasi performanya berapa ya, kita juga bisa menggunakan metode ataupun algoritma linear regression untuk bisa menghitung performa ya, PRP terbaik ya dari sebuah performa CPU ya. Jadi ada 209 komputer yang sudah dikonfigurasi ya, nanti ini akan menjadi data untuk bisa melakukan estimasi ya. Nah, output dari estimasi ya bisa berupa formula ya. Tadi saya contohkan outputnya bisa berupa formula. Formula ini yang disebut sebagai pengetahuan atau nanti disebut juga sebagai insight. Bisa juga outputnya itu berupa decision tree atau pohon keputusan. Ya, tidak hanya melulu rumus ya atau formula ya, tapi decision tree juga menjadi output atau pola atau model atau knowledge yang didapatkan dalam melakukan estimasi. Bisa juga kita mendapatkan korelasi atau asosiasi dan rules atau aturan ya, dan cluster. Ini adalah output dari sebuah proses data mining di mana kita menggunakan salah satu yang saya contohkan adalah estimasi. Kemudian selain itu, peran atau tugas atau task dari data mining salah satunya selain estimasi adalah forecasting atau peramalan ya. Ini sebenarnya mirip dengan estimasi ya, tetapi ini contoh peramalan harga saham ya, di mana atributnya berupa ini nomor transaksinya ya, kemudian harganya berapa, ada date-nya, open dan dari sini kita bisa melihat ya, ada salah satu atribut ya atau feature dari forecasting itu bersifat date ya atau bersifat continue ya. Ini adalah forecasting ya, jadi ada time series ya yang terkandung di dalam dataset tersebut. Ini kita bisa gunakan forecasting, di mana labelnya adalah waktu close-nya ya, close-nya di angka berapa gitu, angka transaksinya. Di mana dari dataset harga saham tersebut ya dalam bentuk time series ya, kita akan mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan contoh algoritma neural network. Kita bisa memprediksi harga saham
ya nanti di jam sekian atau besok harga saham naik atau turun dan seterusnya, ya. Nah, yang membedakannya dengan estimasi atau tadi estimasi adalah di dalam forecasting terdapat salah satu fitur atau atribut yang merupakan data time series, ya. Dan jadi sederhananya adalah forecasting adalah di mana data atributnya bersifat numerik, ya, tetapi salah satu dari atribut tersebut merupakan data time series, ya. Jadi atributnya numerik, ya, labelnya juga numerik, ya. Ini adalah forecasting. Nah, bisa juga kita menggunakan pemetaan menggunakan neural network, ya, di mana ada input, the hidden network, dan outputnya seperti apa. Ini juga adalah metode yang bisa kita gunakan untuk melakukan prediksi. Tapi yang perlu dipastikan adalah tadi di dalam melakukan forecasting, ya, yang perlu dipastikan adalah atributnya, fiturnya merupakan numerik dan labelnya juga adalah numerik. Tapi salah satu fitur, ya, salah satu atribut dari data tersebut adalah time series. Ini untuk melakukan forecasting. Nah, bisa juga melakukan forecasting untuk cuaca, ya, untuk ke depan seperti apa, ya. Ini apakah hujan, apakah panas, dan seterusnya. Bisa juga digunakan untuk memprediksi pertukaran rupiah terhadap dolar, ya, apakah naik, turun, dan seterusnya. Ya, memprediksi inflasi dan ya tetap sama, ya, tadi yang perlu dipastikan adalah atributnya atau fiturnya adalah numerik, ya, di mana salah satu numeriknya ada time series-nya, ya, ada waktu, date, ya, biasanya ada date-nya atau time series-nya. Nah, yang ketiga adalah klasifikasi, ya. Jadi klasifikasi itu tadi kita ambil contoh data sistem akademik, ya, data yang ada, data akademik, di mana terdiri dari NIM, ya, gender, nilai UN, asal sekolah, IPK sementara semester 1, semester 2, dan lihat di sini salah satu fiturnya adalah labelnya adalah nominal, ya. Yang tadi dari atribut-atributnya juga ada yang nominal dan ada yang numerik, ya. Nah, klasifikasi bisa kita gunakan manakala fitur atau atributnya itu terdiri dari nominal dan numerik, ya, dengan menggunakan metode tertentu, ya. Kita atau katakanlah kita menggunakan metode klasifikasi 4.5, kita melihat kelas, ya, kelas dari mahasiswa yang lulus tepat waktu atau tidak, ya. Tentu perlu kita lihat, ya, yang terpenting juga di sana kita perlu melihat ada labeling yang dilakukan. Nah, outputnya bisa berupa pohon keputusan, ya, di mana apabila status mahasiswa bekerja, IPK sementaranya itu di bawah 35, 9 dia akan terlambat. Manakala dia memiliki IPK sementara di semester 2 di atas 350, dia akan tepat waktu, ya. Contoh lain adalah untuk klasifikasi adalah rekomendasi main golf, ya, di mana waktu atau outlook dilihat juga temperatur, humidity, ya, dan dia akan melihat labelnya adalah bermain atau tidak, ya, play or no, ya. Dia akan melihat dengan outlook yang seperti apa, ya, nanti manakala rain-nya dan ininya humidity-nya sekian, ya, dia bermain, ya. Kalau di angka sekian tidak, gitu, ya. Ini rekomendasi bermain golf. Nah, ini juga rekomendasi untuk contoh menggunakan kontak lens atau tidak, ya. Ini
mirip saja, di mana angka-angka tertentu kita sudah labeling ya. Jadi dengan label itu kita akan mengambil rekomendasi ya terhadap penggunaan kontak lens atau tidak. Klasifikasi juga bisa digunakan untuk melakukan sentimen analisis ya. Ini biasanya dengan dataset teks ya, teks atau dengan text mining. Nah, kita bisa melihat sentimen positif atau negatif dari sebuah teks dan seterusnya. Dan ini biasa banyak dipakai di dalam melakukan analisis media sosial ya, khususnya untuk melihat sentimen terhadap sebuah ini mungkin dari sentimen terhadap seseorang ya, atau terhadap produk tertentu untuk melihat apakah positif atau negatif. Nah, tentunya akan banyak ya implementasi yang bisa kita gunakan ya untuk melakukan prediksi ya. Ini melihat memprediksi sebuah bank bangkrut atau tidak ya pada saat tertentu dari transaksi dari data yang ada. Nah, berbeda dengan clustering ya. Kalau clustering tadi tidak memiliki label. Kalau clustering tidak memiliki label, datasetnya semua terdiri dari numerik ya. Umpamanya kita bisa menggunakan metode clustering K-means. Ya, contohnya ini yang membedakan ya, mungkin teman-teman pernah dengar ya, supervised dan unsupervised learning. Estimasi, forecasting, dan klasifikasi merupakan metode data mining dengan pendekatan supervised learning ya. Jadi dia menggunakan model atau label tertentu untuk bisa melakukan tasknya. Sementara untuk clustering adalah ini masuk ke dalam kategori unsupervised learning ya. Jadi tidak perlu ada label ya untuk bisa melakukan clustering. Nah, ini adalah contoh clustering pada bunga iris ya, yang saya contohkan di awal tadi ya, di mana nanti akan dilihat ya dengan data yang ada akan terlihat ada berapa klaster sih dari data tersebut ya. Nanti pendekatannya bisa menggunakan metode K-means ya untuk bisa melihat dari data ini ada berapa klaster. Ya, ini adalah visualisasi, berarti yang biru adalah klaster 0, yang hijau adalah klaster 1, dan yang merah adalah klaster 2. Tentu di dalam klasterisasi ini akan ada pendekatan seperti apa, diukur dari apa sehingga mereka bisa ditetapkan menjadi satu klaster. Yaitu clustering juga bisa digunakan untuk melakukan klasterisasi kepada pelanggan ya, mana yang pelanggan di dalam proses belanja yang bisa kita kategorisasikan atau kita cluster ya. Nah, ini adalah clustering contohnya untuk cluster sentimen dari netizen ya di dalam komen-komen di media sosial ya, mana yang clusternya positif ya, mana yang clusternya negatif, dan seterusnya. Clustering juga bisa kita banyak implementasikan ya untuk berbagai kasus ya. Nah, yang kelima adalah asosiasi. Asosiasi ini adalah sebuah metode data mining juga untuk melihat keterhubungan antara satu atribut dengan atribut yang lainnya. Umpamanya kita mau melihat asosiasi dari sabun dan sampo gitu ya, bagaimana kedekatannya, atau artinya bisa juga kita katakan kalau orang beli sabun biasanya akan beli sampo. Ini adalah memiliki asosiasi yang lebih dekat. Atau bisa juga contoh di sini adalah gula dengan kopi ya. Jadi kalau orang beli kopi kemungkinan besar beli gula akan ada. Nah, asosiasi kita bisa menggunakan metode data mining tertentu ya dengan menggunakan salah satu algoritma FG Groups ya, atau melihat metode asosiasinya.
Ya, ini adalah ilustrasi atau output atau visualisasi dari asosiasi ya, di mana antara sabun ya dengan sampo ya seperti apa asosiasinya, gula dengan kopi ya atau apa ya, so, kopi di mana ya nggak kelihatan ya, atau celana ya dengan apa ini ya. Ini adalah bentuk output dari asosiasi. Jadi asosiasi rules ini adalah aqua dengan sabun sekian ya, confidence-nya sekian, spray dengan kopi confidence-nya sekian 0,8. Yang tinggi adalah umpamanya kita mau melihat sabun, celana dan sampo ya, sabun dan sampo itu confidence-nya 1 ya. Nah, contoh aturan asosiasi adalah di mana algoritma yang menemukan atribut yang muncul secara bersamaan. Ya, contohnya pada hari Kamis malam 1000 pelanggan telah melakukan belanja ya di sebuah supermarket. Dari 200 pembeli, 200 orang membeli sabun mandi. Ya, dari 200 orang tersebut ya yang membeli sabun mandi, 50 orangnya membeli Fanta ya. Jadi asosiasi rulesnya menjadi jika membeli sabun mandi maka akan membeli Fanta dengan support nilainya adalah 20%. Nilai confidence-nya berarti adalah 25% ya. Kita bisa menggunakan a priori algorithms, FG Growth algorithms dan GRI algorithms. Ini juga bisa kita lihat untuk melihat asosiasi buku yang ada di sebuah toko buku online. Jadi kalau orang beli buku ini nanti lebih dekat dengan buku mana ya. Jadi akan kelihatan ya asosiasi dari buku tersebut. Baik, banyak nanti yang bisa kita coba terapkan ya di dalam prakteknya nanti menggunakan Rabbit Miner. Tetapi secara konsep seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, peran dari data mining dan beberapa metode yang sudah saya sebutkan tadi ya, minimal tadi kita mengambil satu kesimpulan. Ada 5 task utama atau peran utama dari data mining ya. Yang pertama, kalau kita mau kategorisasikan, ada yang kategorinya supervised learning dan ada kategorinya unsupervised learning ya, di mana supervised learning salah satunya adalah estimasi di mana pada saat atribut atau fiturnya itu adalah numerik dan labelnya adalah numerik. Sementara forecasting juga sama, atributnya numerik, labelnya numerik, tetapi salah satu atribut atau fiturnya itu adalah data time series ya. Kemudian klasifikasi ya, ini termasuk dalam supervised learning juga, di mana atribut fitur itu bisa nominal dan bisa numerik, dan labelnya juga sama bisa, tetapi labelnya harus nominal ya. Sementara untuk unsupervised learning kita bisa menggunakan klasterisasi ya, di mana klasterisasi tadi adalah mengklaster beberapa tanpa ada label ya. Jadi kita melihat kelompoknya atau klasternya. Yang kemudian yang kedua adalah asosiasi ya, untuk melihat asosiasi antara beberapa atribut dan fitur yang sudah kita tetapkan. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih, semoga bisa menjelaskan.